Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah tergabung dengan rekan Bagus Prasetya di Wihara Dharma Bakti. Ya, selamat pagi Bagus. Bagaimana perayaan Imlek di sana? Baik Bayu dan Zila, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Imlek Gongsi Facai. Bayu dan Zila dan pemirsa, saat ini suasana di Wihara Dharma Bakti Glodok Jakarta Barat terlihat penuh dengan keramaian dan penuh hikmat, di mana warga Konghucu dan keluarga melakukan ibadah pelaksanaan rangkaian perayaan Imlek 2577 Kongzili, di mana umat Konghucu terus berdatangan memadati area Wihara Dharma Bakti ini, dimulai dari lantai 1 sampai ada di lantai 2. Warga Tionghoa melaksanakan sembahyang dengan membawa hiyo, dupa, dan sesaji, serta memanjatkan doa kepada dewa-dewa dan Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan kelancaran rezeki di tahun baru Imlek tahun ini. Hiyo dan dupa dinyalakan menjadi bagian dari prosesi doa sebagai simbol pengharapan dan permohonan berkah di awal tahun baru Imlek ini. Dan tadi pagi juga sempat ada kunjungan dari Wali Kota Jakarta Barat untuk meninjau langsung pelaksanaan ibadah umat Konghucu di Wihara Dharma Bakti ini. Bayu dan pemirsa, perayaan Imlek kali ini juga diwarnai dengan ritual khasnya, yaitu melepas burung atau dikenal dengan ritual Fang Sheng, yang dimana ritual ini merupakan simbol untuk melepas keburukan dari energi negatif sekaligus menjadi bentuk permohonan maaf kepada alam. Di tahun Shio Kuda Api ini, umat Konghucu juga berharap tahun baru Imlek ini membawa semangat baru, kesuksesan, dan kehidupan yang lebih makmur. Dan umat Tionghoa juga dapat beribadah di Wihara Dharma Bakti ini. Jam operasional sendiri nanti akan beroperasi sampai jam 9 malam. Kembali ke Anda, Bayu dan Zila. Oke, terima kasih Bagus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, perayaan Tahun Baru Imlek 2026 pemirsa di ibu kota semakin semarak dengan digelarnya Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI. Ribuan warga ini memadati lokasi untuk menikmati keindahan instalasi lampu bertema Imlek. Dan berikut liputan dari rekan Naura Syafika. 2026 Bundaran HI dimeriahkan dengan adanya Jakarta LED Festival, di mana pemirsa dan juga pengunjung bisa berfoto dengan berbagai instalasi lampu yang identik dengan Imlek. Dan salah satunya untuk antrian yang tadi saya lihat sudah panjang sekali, itu ada di Skydeck Bundaran HI, di mana pengunjung bisa berfoto, bersuah foto dari Skydeck sehingga mendapatkan pemandangan secara luas di kawasan Bundaran HI dari sisi kanan, tengah, dan juga sisi kiri. Dan memang di Jakarta LED Festival ini banyak sekali instalasi dari Shio Kuda, kemudian juga ada dari Shio lainnya, dan yang paling menariknya lagi di Skydeck ini juga pastinya tadi dimanja dengan adanya LED drone pertama di Indonesia yang menampilkan Shio Kuda dan juga identik dengan Imlek di 2026. Dan untuk berfoto di Skydeck Bundaran HI ini, pengunjung nantinya akan diberi waktu sekitar 3 menit untuk 20 orang pertama, dan nantinya kalau waktu 3 menit sudah habis, nanti akan bergantian dengan 20 orang selanjutnya. Dari Jakarta, Naura Syafika, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara perayaan Imlek di Kelenteng Sampukong, Semarang ini berlangsung khusyuk. Ya, umat maupun wisatawan bisa menikmati bangunan bersejarah tanpa ada hiburan di hari Imlek. Momen perayaan Imlek tahun 2026 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya Imlek dirayakan di tanggal yang telah ditentukan, namun kali ini sengaja perayaan tersebut dimajukan. Hal ini dikarenakan untuk menghormati pemeluk agama lain yang akan beribadah awal Ramadan. Para umat datang melakukan sembahyang di kelenteng. Tak hanya umat kelenteng, Sampukung juga ramai wisatawan yang berfoto sembari menikmati bangunan megah Sampukung. Untuk mengetahui seperti apa perayaan Imlek di Semarang, sudah ada rekan Wisnu Wardana di Kelenteng Sampukung. Ya, selamat pagi Wisnu, bagaimana suasana terkini di Kelenteng Sampukung? Ya, Bayu dan Zila, saat ini saya sedang berada di Kelenteng Sampukong Semarang. Jadi untuk Selasa siang ini, jadi pengunjung maupun umat sudah mulai berdatangan. Jadi untuk di belakang saya ini ada petilasan dari Laksamana Cenggu atau yang biasa dikenal dengan Sampukong. Jadi umat beribadah di dalam kelenteng tersebut. Jadi
untuk hari ini pihak pengelola Yayasan Kelenteng Sampokong tidak memberikan hiburan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk acara dari Imlek Padanca sendiri berlangsung dari tanggal 14 hingga tanggal 17 Februari ini. Namun untuk puncak perayaan hari Imleknya dilaksanakan di tanggal 15. Jadi untuk tanggal 17 tepat jatuhnya perayaan Imlek tidak ada acara hiburan. Jadi untuk pengunjung hanya bisa bersembayang maupun menikmati bangunan-bangunan megah di Kelenteng Sampokong. Begitu Bayu dan Gila. Ya, untuk masuk ke dalam Sampokong apa saja yang harus mungkin dipenuhi persyaratannya? Apakah hanya membeli tiket saja atau seperti apa? Ya, untuk pada tanggal 15 yang lalu, pihak pengelola Yayasan Kelenteng Sampokong menggratiskan untuk pengunjung maupun wisatawan untuk hari ini tanggal 17 pihak pengelola menerapkan tiket Rp15.000 untuk wisatawan lokal maupun umat beragama dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Wah, menarik sekali ya untuk mempelajari bangunan bersejarah sekaligus budaya umat antar beragama. Terima kasih banyak Wisnu atas laporannya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, perayaan Imlek begitu meriah di berbagai daerah. Ya, di Pati, Jawa Tengah pemirsa, atraksi barongsai menyemarakan ribuan umat di Kelenteng Hong Tik Pyo. Tak hanya itu pemirsa, umat juga berburu berbagai jajanan dan pernak-pernik khas Imlek. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi barongsai di Kelenteng Hong Tik Pyo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka rela berdesakan dan bersorak-sorai menyambut puncak perayaan Imlek. Tak hanya umat Tionghoa, kelenteng ini juga dipadati oleh warga yang begitu semangat menyemarakan Imlek. Para pengunjung juga berburu aneka kuliner serta pernak-pernik Imlek. Setiap harinya, kelenteng dipenuhi warga yang ingin melihat berbagai kegiatan yang disajikan oleh kelenteng, mulai dari makan gratis hingga pertunjukan barongsai. Sementara, kemeriahan perayaan Imlek juga terasa di Kelenteng Chow Tik Kiong, Tulung Agung, Jawa Timur. Umat Tionghoa datang untuk sembahyang sebagai momen refleksi dan ungkapan syukur. Dua barongsai tampil memukau di dalam kelenteng. Atraksi barongsai ini tidak hanya atraktif, namun juga syarat makna spiritual. Hari ini kita tadi sembahyang jam 4, setelah itu ada acara barongsai, dan barongsai sedikit main di depannya altar Gengung. Jam 12 malam itu kita sembahyang buka tahun baru Imlek. Kalau ini tadi sembahyang jam 4 itu kita melepas tahun yang kemarin. Dalam perayaan Imlek ini, para umat Tionghoa memanjatkan doa dan harapan agar mendapatkan kelancaran rezeki, usaha yang maju, kesehatan, serta umur panjang. Dari Pati, Jawa Tengah dan Tulung Agung, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung sambut meriah perayaan Imlek 2577 Kuk Chili di Kelenteng Kuanti Miao. Selain berdoa di dalam kelenteng, atraksi barongsai juga menjadi hiburan bagi warga sekitar. Menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kong Chili, ribuan warga memadati Kelenteng Kuanti Miao, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Warga keturunan Tionghoa beragama Konghucu menyalakan lilin merah dan berdoa di dalam kelenteng. Sementara di luar kelenteng, ragam etnis berbaur menyaksikan atraksi barongsai. Kelenteng Kuanti Miao merupakan salah satu kelenteng tertua di Bangka Belitung yang selalu menjadi pusat perayaan Imlek di Kota Pangkal Pinang. Imlek 2577 merupakan tahun Shio Kuda Api. Dalam astrologi Tionghoa, kuda melambangkan kebebasan, keberanian, dan ambisi. Sementara api menambahkan intensitas, gairah, serta dorongan kuat untuk bertindak.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.